Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di siang hari yang dimuliakan ini, di pekan pertama dari bulan Shafar, kita kembali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dengan harapan mudah-mudahan setiap detik waktu ibadah kita kelak di yaumil qiyamah akan memberikan kesaksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan layak untuk bisa mendapatkan ridhonya dan menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan di siang hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan tentang fikih keluarga atau ahkamul ahwal asy-syakhsiyah, di mana tema kita hari ini akan melanjutkan seputar pembahasan beberapa pernikahan yang bermasalah, yang mana pernikahan ini memiliki beragam varian dan hukumnya pun ada yang disepakati tapi juga ada yang diperselisihkan di antara para ulama. Setelah sebelumnya kita membahas varian-varian dari nikah beda agama, maka hari ini kita akan membahas varian-varian dari menikahi seorang wanita yang dalam kondisi hamil. Karena pernikahan kepada seorang wanita yang hamil itu tidak satu jenis hukum. Ada beberapa varian dengan hukum yang berbeda. Sudah tampil Pak ya? Lihatnya. Nah, maka jemaah sekalian, terkait dengan pembahasan pernikahan kepada seorang wanita yang sedang hamil ini, setidaknya ada dua kondisi, ya, ada dua kondisi kehamilan yang berbeda, yang nanti hukum menikahinya pun berbeda. Yang pertama adalah hukum menikahi seorang wanita yang hamilnya itu bukan karena sebab zina. Dan yang kedua, ketika dinikahi tapi hamilnya karena sebab zina. Nah, mungkin kalau kita memahami tentang masalah menikahi wanita yang hamil karena sebab zina, kita mungkin selama ini yang teridentifikasi di kepala kita Pak ya. Jadi kalau misalnya ditanya apa itu maksudnya menikahi wanita yang hamil, biasanya pasti apa? Konotasinya adalah hamilnya karena zina. Tapi kira-kira bagaimana Pak gambaran persoalan hukum menikahi wanita yang hamil tapi dia hamilnya bukan karena sebab zina? Jadi kalau hamilnya bukan karena sebab zina kan hamil karena sebab pernikahan yang sah ya. Tapi mungkin nggak dia kemudian dinikahi oleh seseorang ketika sedang hamil karena sebab bukan zina ini? Gimana gambarannya Pak kira-kira? Nah, ini dalam setidaknya dua kondisi Pak. Pertama, bisa jadi ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita yang hamil setelah diceraikan suaminya di saat hamil. Atau dia ingin menikahi seorang wanita yang hamil saat ketika hamil itu suaminya meninggal. Nah, berarti kan hamilnya ini hamil sebab zina atau hamil di dalam ikatan pernikahan yang sah? Pernikahan yang sah kan? Nah, sekarang pertanyaannya Pak, apa hukum menikahi seorang wanita yang ketika dia hamil suaminya menceraikannya atau suaminya meninggal? Ya, sebelum kita nanti masuk kepada hukum menikahi wanita yang hamil karena sebab perbuatan zina dalam arti hamilnya di luar pernikahan, ya. Nah, kalau untuk hukum menikahi wanita yang hamil bukan karena sebab zina, tapi artinya hamilnya itu memang nasabnya ke bapak biologisnya, maka ada dua kemungkinan, Pak.
Yang akan menikahi wanita ini ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi yang menikahinya suaminya yang lama, yang menceraikannya. Atau yang berniat ingin menikahinya adalah suami yang baru. Ya, artinya ketika istri atau wanita ini kemudian hamil diceraikan suaminya, ya, lantas suaminya kemudian menyesalinya dan ingin kembali menjadi suami atas wanita yang hamil ini. Tapi tentunya dalam konteks suami yang lama ini, Pak, dia hamilnya karena sebab diceraikan, bukan karena sebab suaminya meninggal. Ya, karena kalau sebab suaminya meninggal, suami lamanya nggak bisa kembali, Pak. Betul. Ya kan nggak mungkin hidup lagi gitu ya. Nah, jadi maka ini kasusnya adalah ketika istrinya ini hamil, dia ceraikan tapi ingin kembali. Ya, nah itu suami yang lama. Nah kalau suami yang baru ya ketika dia hamil ada laki-laki yang ingin menikahinya. Ya, apakah karena dia diceraikan atau suaminya yang lama itu meninggal. Nah kalau yang mau kembali kepada wanita yang hamil ini tadi Pak, suaminya yang lama, ini ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah bisa jadi talak yang dilakukan oleh suami yang lama itu masuk kategori talak roja'i. Atau talak bain sugro atau talak bain kubro. Dalam arti jamaah sekalian, kalau suami yang lama ingin menikahi kembali istrinya yang sudah dia ceraikan dan masih dalam kondisi hamil, ini cerainya ini akan mempengaruhi hukum kembalinya sang suami. Ya, dan cerainya ada 3 kemungkinan. Bisa talak roja'i, bain sugro, atau bain kubro. Maksudnya apa ini? 3 jenis talak ini, Pak ya. Nah, pertama, kalau talak roja'i itu, Pak, talak roja'i itu artinya adalah suaminya mentalak istrinya yang tadi hamil, ya, masih dalam talak pertama atau kedua. Ya, talak pertama atau kedua, lalu kemudian sang istri belum melahirkan. Nah, itu namanya disebut talak roja'i. Jadi talak roja'i dalam kasus ini ada 2 syarat. Pertama, talaknya masih antara 1 atau 2. Dan yang kedua, istrinya belum melahirkan. Maka ketika suami yang menceraikannya ini ingin kembali kepada istrinya yang hamil tadi, cukup dia melakukan rujuk tanpa harus akad baru. Ya, karena talak ini disebut talak roja'i. Maksudnya talak di mana si suami boleh langsung rujuk saja. Walaupun nanti kalau kita bicara tentang rujuk, Pak, ya ada pembahasannya sendiri. Nanti para ulama kita beda pendapat nih tentang tata cara rujuk itu seperti apa. Apakah boleh hanya sebatas pakai perbuatan atau harus menggunakan lisan? Ya, bahkan ada yang kemudian mempersoalkan apakah harus ada saksi atau tidak. Ya, tapi kalau dalam mazhab Hanafi misalnya itu tidak mesti ada lisan. Ya, karena kadang sebagian laki-laki, Pak, mau mengucapkan kata minta maaf itu sulit, Pak. Tapi kalau megang tangan istrinya langsung ke kamar, mudah nggak, Pak? Hah? Mana yang mudah, Pak? Pegang tangan istrinya ke kamar, langsung dia rujuk dengan cara menggaulinya, atau dengan mengatakan saya minta maaf. Mana yang paling mudah, Pak? Hah? Nah, itu. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi nggak mesti pakai lisan ya. Yang penting dia ingin merujuk istrinya dengan cara kembali melakukan hubungan selayaknya suami istri. Tapi dengan syarat bahwa istrinya belum melahirkan. Makanya jemaah sekalian, satu hal yang keliru di masyarakat kita, Pak, ketika terjadi perceraian, lalu istri memasuki masa iddah, mereka pisah rumah. Ini salah. Kalau perceraian terjadi masih pada talak 1 atau talak 2, tetap wajib mereka berumah tangga. Karena selama iddah masih ada, hakikatnya sang suami punya hak untuk rujuk. Nah, bagaimana mau rujuk kalau rumahnya sudah pisah, gitu kan? Dan yang kedua, kewajiban nafkah masih berlaku. Nah, termasuk ketika suaminya meninggal, dia masih mewarisi harta suaminya. Kalau iddahnya belum selesai. Dan iddah wanita, Pak, yang diceraikan ketika dia hamil sampai batas apa? Sampai batas melahirkan. Berarti kan selama iddahnya masih ada, sang istri belum melahirkan, maka sang suami punya hak untuk rujuk, gitu ya. Nah, ini berdasarkan surah At-Talaq ayat 4 di mana Allah berfirman wa ulatul ahmali ajalahunna an yadhana hamlahun, ya. Perempuan yang hamil itu masa iddah mereka, masa menunggu mereka untuk suaminya bisa rujuk, termasuk dia tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki yang lain, itu sampai batas melahirkan. Nah, berarti ketika sang istri ini
kemudian mau dirujuk oleh suaminya tanpa harus melakukan akad baru, itu bisa dilakukan kalau masih yang tadi saya sebutkan dua syaratnya Pak. Talaknya masih satu atau dua, dan yang kedua belum melahirkan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, mazhab Syafi'i mensyaratkan rujuk itu harus pakai ucapan lisan. Ya, dengan mengatakan roja'tuki, atau dalam bahasa Indonesia aku rujuk kembali misalnya kayak gitu. Nah, ini nanti ada perbedaan pendapatnya. Tapi intinya adalah sang suami yang lama boleh langsung merujuk tanpa ijab qabul yang baru, ya, kalau dua syarat tadi terpenuhi. Nah, yang kedua jemaah sekalian, kalau talaknya ini jenisnya bain sugro. Nah, kalau talaknya bain sugro, Pak, jika sang suami ingin rujuk kepada istrinya, itu harus melakukan ijab qabul dengan akad nikah yang baru. Artinya, melakukan lagi ijab qabul dengan wali dari sang istri yang diceraikan, lalu membawa mahar yang baru, dan mendatangkan dua saksi. Kapan ini terjadi, Pak? Ini terjadi kalau setidaknya dua kondisi juga. Yang pertama, kalau perceraian itu sebabnya gugatan dari istri. Namanya disebut khulu. Ya, jadi bedakan Pak antara talak dengan khulu. Ya. Kalau talak itu datang dari suami, tapi kalau khulu itu datang dari istri. Ya, kalau dalam bahasa hukum kita namanya gugatan cerai. Nah, gugatan cerai itu tidak ada yang namanya rujuk. Artinya kalau sang suami ingin menikahinya kembali Pak setelah istrinya menggugat dan istrinya menerima, ya maka harus mengulangi akad nikah. Makanya yang namanya ada 1, 2, 3 itu Pak, itu hanya tolak. Hanya talak. Ya, talak ada talak 1, talak 2, talak 3. Tapi kalau khulu nggak ada Pak. Nggak ada khulu 1, khulu 2, khulu 3. Jadi kalau istrinya menggugat cerai, suaminya mau kembali kepadanya, ya istrinya harus ridho untuk kembali sang suami, tapi harus melakukan nikah ulang. Meskipun iddahnya belum selesai. Tapi kalau yang menikahinya adalah suami yang lama, tidak mesti menunggu iddahnya selesai. Ya, nah ini kalau itu namanya bain sugro Pak. Ini namanya kondisi yang pertama, yaitu ketika talak ini perceraian ini terjadi karena sebab gugatan cerai dari istri. Yang kedua Pak, kalau suaminya ingin rujuk kepada istrinya yang telah ditalak, masuk kategori talak bain sugro jika iddahnya sudah selesai. Ya. Jadi kalau iddahnya sudah selesai, tapi itu masih pada batas talak 1 atau talak 2, maka sang suami bisa menikahinya kembali, tapi harus dengan akad baru. Jadi artinya Pak, akad baru ini ada dua kondisi ya. Pertama, kalau si istri ini menggugat, maka ketika dia hamil bisa dinikahi oleh suaminya, tapi dengan akad baru. Namun kalau itu talaknya datang dari suami Pak, kalau datang dari suami nih ya talaknya ya, tapi suami tidak merujuknya selama masa kehamilan, baru ingin kembali kepada istrinya ketika dia sudah melahirkan, maka sang suami ini harus melakukan ijab qabul yang baru. Kenapa? Karena masa iddahnya sudah selesai. Ya, jadi kebolehan sang suami merujuk istrinya tanpa ijab qabul yang baru hanya pada batas iddahnya belum selesai. Jadi kalau sudah melahirkan kan berarti iddahnya sudah selesai. Meskipun iddahnya hanya mungkin cuma sepekan aja misalnya gitu ya. Misalnya sepekan sebelum melahirkan tiba-tiba suaminya menceraikannya. Ya, sepekan sebelum melahirkan suaminya menceraikan. Lalu kemudian sepekan setelahnya kemudian melahirkan, lalu suaminya menyesal karena menceraikannya ketika saat hamil sepekan sebelum melahirkan ini, tapi sudah terlanjur melahirkan. Maka ketika suaminya ingin rujuk Pak, walaupun baru sepekan menceraikannya, harus ijab qabul yang baru. Ya, dengan cara melakukan akad dengan wali si wanita, mendatangkan dua saksi dan juga membawa mahar yang baru. Nah, biasanya kalau dalam kondisi seperti ini Pak, ketika suami ingin menikahinya kembali dengan membawa mahar yang baru, ini maharnya masih seperangkat alat sholat atau berubah Pak? Berarti biasanya mikir gitu kan, biar suaminya nggak mudah menceraikan saya lagi, saya minta yang besar aja sekalian. Gitu. Ya, itu makanya Pak, ada sebagian ulama mengatakan ya, pernikahan dengan janda lebih mahal daripada dengan gadis, Pak. Menikahi janda itu maharnya lebih mahal daripada menikahi gadis. Kenapa, Pak? Karena janda itu sudah punya pengalaman mahar yang lama, Pak. Makanya dia berpikir untuk mahar yang kedua kalau ada yang mau menikahinya gitu, dan itu biasanya lebih besar daripada mahar sebelumnya gitu ya. Makanya kalau ingin mahar yang murah nikahin gadis saja yang belum nikah, Pak. Baik, nah ini kalau talak bainnya sugro ya. Baik, kemudian yang ketiga jemaah sekalian, talak bain kubro. Nah, kalau talak bain kubro ini Pak,
Talak bain kubro ini kalau suami lamanya ingin merujuknya, meskipun belum melahirkan ataupun sudah melahirkan, maka sang istri harus melakukan tahlil nikah. Jadi bain kubro itu maksudnya adalah talak yang sudah sampai talak 3. Ya, walaupun istrinya belum melahirkan atau sudah melahirkan, kalau suami yang lama ingin menikahinya kembali, maka harus melakukan tahlil nikah. Nah, tahlil nikah itu Pak, maksudnya bukan ngadain tahlilan baca la ilaha illallah gitu yang ngundang jamaah itu enggak. Tahlil nikah itu maksudnya sang istri harus nikah dulu dengan orang lain. Tapi nikah dengan orang lainnya ini Pak disyaratkan nunggu melahirkan dulu. Jadi bukan pas hamil itu nikah dengan orang lain gitu ya. Tunggu dia melahirkan, berarti iddahnya udah selesai, nikah dengan laki-laki yang baru, ya, dan nikahnya harus normal, bukan nikah sandiwara, ya, bukan sandiwara ini ya, karena untuk suaminya kembali gitu ya. Ini harus normal ini. Lalu digauli secara normal, lalu diceraikan secara normal, ya, karena suatu yang bukan karena sandiwara lagi nih perceraiannya. Tapi setelah selesai diceraikan, apakah sang suami yang pertama bisa rujuk? Belum tentu, karena dia iddah dulu untuk suami yang kedua. Nah, selama iddah suami yang kedua, bisa jadi suami kedua kemudian balik lagi, rujuk lagi gitu ya. Lah kalau suami keduanya rujuk, ya udah pupus nih harapan suami yang pertama, nunggu lagi dia sampai terjadi perceraian berikutnya. Nah, jadi makanya tahlil nikah ini penantian yang panjang ini, Pak ya. Penantian yang panjang. Makanya kalau ingin mentalak istri mikir-mikirlah ya, jangan sampai batas. Makanya diberi 2 kesempatan. Diberi 2 kesempatan. Baik, ini sekali lagi kalau ketika dia hamil yang mau kembali adalah suami yang lama. Nah, sekarang bagaimana kalau ketika dia hamil ini Pak, yang mau menikahinya rupanya suami yang baru, ya. Khususnya misalnya nih ya, kalau misalnya dia hamil yang diceraikan oleh suaminya Pak, saya pikir tentu tidak ada kemudian ada laki-laki yang mau menikahinya. Karena tadi ketika dia masih hamil, artinya kan suami yang lama itu masih punya hak untuk rujuk. Tapi bisa jadi yang terjadi Pak, ada laki-laki yang baru ingin menikahi seorang janda karena ketika dia hamil sebab suaminya meninggal. Nah, maka bolehkah dia dinikahi ketika dalam kondisi hamil? Semua ulama sepakat boleh, tapi setelah iddah. Ya, artinya tidak boleh menikahi seorang wanita yang hamil ketika suaminya meninggal, ya, selama iddahnya belum selesai. Hanya saja Pak, sebenarnya para ulama kita berbeda pendapat. Berapa lama masa iddah wanita yang hamil ketika suaminya meninggal? Karena ada ayat yang tadi sudah kita bacakan bahwa ulatul ahmali ajalahunna an yadha'na hamlahun, bahwa wanita itu iddahnya kalau hamil sampai melahirkan. Tapi dalam ayat Al-Qur'an yang lain Pak, soal Al-Baqarah Allah mengatakan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya maka iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Jadi di sini ada 2 ayat yang kesannya bertentangan nih Pak. Ya. Kalau sang wanita yang suaminya meninggal itu tidak hamil, semua ulama sepakat Pak, iddah wanita ini 4 bulan 10 hari. Kalau dia tidak hamil. Tapi yang jadi masalah kalau dia suaminya meninggal dalam kondisi hamil. Ya. Menurut mayoritas ulama termasuk 4 mazhab, iddahnya sama seperti dia diceraikan suaminya, yaitu sampai melahirkan saja. Meskipun hanya beberapa hari. Tapi pendapat Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat beliau mengatakan iddahnya adalah aba'adul ajalaini. Dilihat mana tenggang masa waktu yang paling panjang. Antara melahirkan sama 4 bulan 10 hari. Jadi kalau hamilnya itu masih 1 bulan, ya, berarti kan masih kurang lebih sekitar 8 bulan lagi dia melahirkan. Nah, maka iddahnya adalah melahirkan. Tapi kalau dia hamilnya sudah 8 bulan, kurang lebih 1 bulan lagi akan melahirkan, berarti iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi pendapat Ali bin Abi Thalib mengatakan dilihat mana waktu yang paling panjang. Ya. Tapi kalau mayoritas ulama tidak Pak. Kalau mayoritas ulama intinya mengatakan sih melahirkan meskipun baru 1 hari saja itu sudah selesai iddahnya. Nah, ketika dia melahirkan, maka saat itulah boleh laki-laki yang lain ingin menikahi wanita tersebut. Ya, dasarnya adalah Allah berfirman, "Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah." Dan janganlah berazam untuk melakukan akad nikah hingga telah sampai ketentuan waktunya. Maksudnya iddahnya sudah selesai. Bahkan jemaah sekalian ya, seorang janda yang ditinggal wafat suaminya, Pak, bukan hanya dilarang menikahinya, melamarnya saja nggak boleh.
Kecuali ya, jamaah sekalian, kecuali nih ya, saya pernah sampaikan dalam bab melamar Pak, dalam bab khidbah. Kalau yang dilamar ini dalam masa iddah adalah seorang wanita yang diceraikan suaminya, semua ulama sepakat semua bentuk lamaran diharamkan. Tapi kalau dia jandanya karena suaminya meninggal, maka melamar seorang janda dalam masa iddahnya itu boleh tapi harus secara implisit. Makanya lamaran itu Pak, di dalam Islam ada dua jenis. Ada lamaran secara eksplisit, namanya disebut khitbatut tasrih, dan lamaran secara implisit, namanya khitbatut ta'rid. Nah, melamar seorang janda yang ditinggal wafat suaminya boleh secara implisit, tapi tidak boleh secara eksplisit. Dan kata Imam Sahnun, beliau mengatakan, i'ta'ul hadaya, seringkali memberikan hadiah kepada seorang janda di masa iddahnya, termasuk bentuk melamarnya. Maka para istri hati-hati kalau suaminya sering ngasih hadiah ke janda. Nah, itu ada udang di balik rempeyek itu, Pak. Hati-hati. Nah, jadi ini termasuk melamar. Tapi yang tidak boleh adalah kalau menyebut secara langsung, eksplisit. Misalnya ya, nanti kalau kamu udah selesai iddah, saya akan melamar kamu misalnya. Atau saya akan menikahi kamu. Nah, ini nggak boleh. Ya. Tapi kalau memberikan semacam kalimat-kalimat yang sifatnya tidak secara eksplisit, nah itu hukumnya boleh. Tapi kalau iddahnya karena suaminya menceraikan, Pak, semua ulama sepakat tidak boleh selama iddah itu dia dilamar dalam bentuk apapun. Sebab kenapa? Ketika dia diceraikan oleh suaminya dan masuk dalam masa iddah, hakikatnya dia masih punya suami. Kira-kira Pak, marah nggak suami yang istrinya dilamar oleh orang lain? Nah, itulah yang menyebabkannya dilarang. Ya. Ini sekali lagi hamilnya bukan karena sebab zina ya. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua Pak. Nah, ini yang seringkali di masyarakat dipertanyakan ya. Hamilnya itu karena sebab zina ya. Jadi ketika seorang wanita ya waliyadzubillah melakukan perbuatan zina, atau bisa jadi bukan hanya perbuatan zina Pak, bisa jadi dia adalah korban yang diperkosa atau zalimi ya. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika dia hamil karena sebab zina, ulama kita pertama berbeda pendapat dulu Pak. Apakah boleh dinikahi ketika belum melahirkan? Semua ulama sepakat Pak ya, semua ulama sepakat. Kalau ada seorang wanita dizinahi, lalu tidak terbukti dia hamil, langsung dinikahi boleh saja, nggak ada masalah. Ya, tapi ini yang jadi masalah adalah kalau ketika zina itu terjadi dia hamil. Nah, pertanyaannya boleh nggak dinikahi ketika belum melahirkan? Nah, pendapat yang pertama yaitu mazhab Maliki dan Hambali mengatakan haram dinikahi sebelum melahirkan. Artinya menikahi wanita yang hamil karena sebab zina ini pernikahan yang batil, yang tidak sah. Ya, dan kalau misalnya terlanjur terjadi, maka setelah melahirkan wajib diulangi. Ini pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Seperti dikatakan di dalam pernyataan para ulama di kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah, ya dikatakan qala al-Malikiyatu wal Hanabilatu wa Abu Yusuf minal Hanafiyah. Mazhab Maliki, Hambali dan Imam Abu Yusuf dari kalangan Al-Hanafi mengatakan la yajuzu nikahuha qabla watil hamli. Tidak boleh menikahi wanita yang hamil karena zina sebelum melahirkan. La minazani nafsihi wala min ghairih. Apakah yang mau menikahinya adalah yang menzinahinya atau orang lain? Dan dasar mereka Pak, keumuman hadis Nabi riwayat Abu Dawud, di mana Nabi SAW mengatakan la tuta' hamilun hatta tada'. Tidak boleh wanita hamil itu digauli hingga dia melahirkan. Artinya kalau nggak boleh digauli ya berarti tidak boleh dinikahi. Nah, ini pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Tapi nanti akan kita buat perbandingkan Pak, bagaimana ketentuan di hukum negara kita di dalam kompilasi hukum Islam. Kira-kira ikut pendapat mazhab Syafi'i. Nah, pendapat yang kedua adalah mazhab Hanafi dan Syafi'i. Nah, kalau mazhab Hanafi dan Syafi'i Pak, menikahi wanita yang hamil karena zina sebelum melahirkan itu sah pernikahannya. Dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i. Nah, kata mereka, ya dalam kitab Al-Mawsu'ah dikatakan zahaba Syafi'iyatu wa Abu Hanifah wa Muhammad. Mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah serta Muhammad Asy-Syaibani dari kalangan Al-Hanafiyah mengatakan yajuzu nikahul hamil minaz zina. Boleh menikahi wanita yang hamil karena sebab zina. Li'annal man'a min nikahil hamil hamlan tsabitan nasab li hurmati ma'il wat'i. Karena begini jemaah sekalian. Ulama sepakat larangan menikahi wanita yang hamil itu adalah kalau kehamilannya memang menciptakan nasab. Yaitu berasalkan dari laki-laki yang memang sah menikahinya. Seperti yang tadi kita sebutkan di awal.
Tapi kan yang namanya zina, Pak, itu tidak menciptakan nasab, ya, karena zina itu nasabnya kembali kepada ibunya, bukan kepada yang menggaulinya. Nah, karena wanita yang berzina atau maafnya mungkin diperkosa, ya, itu nasabnya si anak kepada ibunya, maka otomatis air mani dari sang penzina tidak punya kemuliaan. Nah, karena tidak punya kemuliaan, maka ketika dia masih dalam kondisi hamil itu boleh dinikahi. Itu. Jadi untuk membedakan dengan hamil karena sebab pernikahan yang sah. Ya, ini argumentasi mazhab Syafi'i dan Hanafi. Lalu yang kedua, fala farqa fi hilli nikahiha lizani wa ghairihi, dan tidak berbeda kebolehan menikahinya apakah yang menzinahinya atau orang lain. Artinya jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan juga ya suatu seandainya nih Pak ya waliyadzubillah kalau misalnya keluarga kita kena kasus seperti ini Pak. Tapi seandainya nih ya. Seandainya terjadi Pak di antara keluarga kita misalnya ada yang diperkosa waliyadzubillah. Ya. Saya katakan jangan menuntut tanggung jawab untuk menikahi wanita ini kepada yang memperkosa. Itu sama saja sudah jatuh dari tempat tinggi ke timpa tangga. Tapi tutupi aibnya setelah dia diperkosa dan cari laki-laki yang mau menikahinya dari kalangan orang soleh. Sebab kira-kira Pak, kalau ada seorang laki-laki yang memperkosanya, ini laki-laki baik atau laki-laki yang nggak baik? Yang nggak baik. Lah, anaknya sudah diperkosa, malah dimintai pertanggungjawaban kepada laki-laki yang perkosanya. Ini orang tua yang bagaimana seperti ini gitu, menyerahkan anaknya kepada laki-laki yang sudah dipastikan tidak baik seperti itu. Maka kalau memang dia diperkosa, ya ini sudah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tutupi aibnya, nikahkan dengan orang yang soleh. Dan beritahukan apa adanya kepada laki-laki yang soleh ini bahwa dia kondisinya begini-begini, insya Allah laki-laki yang mau menikahinya ini termasuk laki yang pahalanya besar. Karena dia mau menutupi aib saudaranya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Pak, itu pernah marah besar kepada seorang laki-laki yang mau menikahkan anak perempuannya yang dahulunya sempat berzina. Setelah bertahun-tahun lamanya dilupakan perbuatan zinanya, tiba-tiba dia ingin menikahkan anak perempuannya, lalu kemudian bertanya kepada Umar, bolehkah atau haruskah aku menginformasikan kepada besanku bahwa anak perempuanku ini dulunya pernah berzina? Apa kata Umar bin Khattab, Pak? Kata Umar bin Khattab sambil marah besar, beliau mengatakan, kenapa engkau mau membongkar aib yang sudah Allah tutup lama? Dan kita masyarakatnya, Pak, dan kita masyarakatnya ya, ketika mendapati pernikahan seperti itu, janganlah lisan kita lemes. Lemes itu apa Pak? Kepoan gitu ya, mau ngomongin ini kenapa nikahnya kok pakai wali hakim gitu kan, kenapa nih? Nah karena kita khawatir Pak, ketika aib itu ada pada seseorang tapi kita membongkarnya, khawatirnya aib itu akan menimpa keluarga kita. Jadi yang namanya ghibah itu artinya apa Pak? Ghibah itu menyebut-nyebut aib orang lain dan memang ada pada dirinya. Dan itu termasuk haram tidak? Haram. Ya, sedangkan kalau menyebut aib seseorang yang tidak ada pada dirinya itu bukan ghibah, namanya kalau bahasa kita fitnah, tapi kalau Nabi menyebutnya buhtan. Nah, jadi mau buhtan ataupun ghibah, dua-duanya adalah dosa. Jadi anggaplah ya itu adalah ujian dari Allah, tapi tidak usah disebar luaskan. Termasuk nih Pak ya, yang saya kadang nggak setuju Pak dengan orang-orang yang dianggap hijrah misalnya Pak ya. Ya alhamdulillah dia hijrah kepada sesuatu yang baik Pak, tapi ketika hijrahnya dia cerita masa lalunya yang kelam itu Pak. Nggak kayak gitu Pak. Alhamdulillah saya sudah hijrah, dulu saya peminum khamar, dulu saya penzina. Nah ini membongkar aib sendiri gitu ya. Ya hijrah saja, berbuat baik saja, ya memperbaiki dirinya tapi tidak usah membongkar aibnya ya. Nah, jadi sekali lagi kalau ingin dinikahkan menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, nikahkanlah dengan laki-laki yang soleh, yang bisa menutupi aibnya. Nah, tetapi jamaah sekalian, kemudian para ulama yang membolehkan ini, Pak, mereka sepakat kalau yang menikahinya bukan yang menggaulinya, yang menzinahinya maksudnya ya, yang menikahinya bukan yang menzinahinya, maka selama masa kehamilannya tidak boleh digauli. Jadi yang boleh menggauli setelah pernikahan ketika dia hamil hanya yang sebelumnya menzinahi. Namun kalau yang menikahinya bukan yang menghamilinya, maka dia nanti menggaulinya setelah melahirkan. Tapi pertanyaan berikutnya, Pak. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, kalau kemudian dinikahi ketika masih hamil dan tidak digauli ya, dan yang menikahinya orang lain yang bukan menghamilinya dan tidak digauli, lalu kemudian melahirkan, apakah harus diulangi akad nikahnya? Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, Pak, yang membolehkan, harus nggak mengulangi akad nikahnya? Hah? Ya jawabannya nggak harus, Pak. Nikahnya udah sah, ngapain diulangi?
Yang mewajibkan pengulangan itu hanya yang mengharamkan saja, yaitu mazhab Maliki dan Hambali. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, kalau nikahnya sudah sah, ya sudah. Kalau dia nanti baru bisa digauli setelah melahirkan, tidak harus diulangi nikahnya. Ya. Nah ini sekarang kita akan buat perbandingan Pak, sebagai penutup ya. Bagaimana ketentuan, maaf, sebelum masuk kepada KHI, ini dasarnya nih Pak ya. Ini dasarnya laki-laki yang menikahinya dan dia tidak menghamilinya, tapi mau menikahinya, itu tidak boleh menggauli sampai dia melahirkan. Dasarnya hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi di mana Nabi mengatakan la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Tidaklah seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ia menumpahkan air maninya pada tanaman orang lain. Artinya kalau si wanita ini tadi hamil karena sebab zina dengan orang lain, dinikahi oleh seseorang yang tidak menghamilinya, walaupun nikahnya sah tapi tidak boleh menggaulinya sampai melahirkan. Ya, tapi nikahnya tetap sah dan tidak ada pengulangan. Nah, sekarang kita akan buat perbandingan Pak sebagai penutup ya. Bagaimana ketentuan di hukum negara kita, kompilasi hukum Islam. Ya. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam Pak, di bab yang ke-8 ada judul bab namanya kawin hamil, pasal 53. Nanti kita lihat Pak, ini ikut mazhab mana nih? Ikut mazhab Maliki Hambali atau ikut mazhab Hanafi Syafi'i ya. Pasal 53 dikatakan, poin yang pertama, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Artinya pernikahan ketika dia hamil, nikahnya tetap sah. Berarti mazhab siapa Pak? Maliki Hambali atau Hanafi Syafi'i? Hanafi Syafi'i. Jadi boleh menikahi wanita yang hamil di luar nikah, ya. Kemudian yang kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Ya, berarti tidak harus menunggu melahirkan baru dinikahi. Ya, saat masih hamil pun boleh dinikahi. Apalagi Pak, menikahi wanita yang hamil ini kalau misalnya kalau dia diperkosa ya, tujuannya untuk menutupi aibnya misalnya. Walaupun nanti anaknya tetap dinasabkan kepada ibunya. Karena bisa jadi ada orang hamil, tapi nggak kelihatan dia hamil gitu Pak. Maka dia dinikahkan untuk menutupi aibnya. Tentu kita tidak dalam rangka melegalkan zina Pak ya. Jelas zina hukumnya haram, tapi menutupi aib juga hukumnya wajib. Ya, maka dinikahi ketika belum melahirkan. Dan yang ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita itu hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Nah, berarti sepenuhnya ketiga pasal ini Pak, atau ketiga ayat ini pada pasal 53 di dalam kompilasi hukum Islam mengikuti mazhab yang kedua, yaitu mazhab Hanafi dan Syafi'i. Ya, jadi tidak ikut mazhab Maliki dan Hambali dalam kasus ini. Ya, jadi kesimpulannya kalau di negeri kita intinya wanita yang hamil boleh dinikahi, tapi hamilnya bukan karena dia diceraikan atau suaminya meninggal ya, tapi karena sebab zina. Kalau hamilnya karena sebab dia diceraikan atau suaminya meninggal, jelas semua ulama sepakat baru boleh dinikahi oleh orang yang baru setelah melahirkan. Karena itulah masa iddahnya. Ya. Baik, jemaah sekalian mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ketentuan hukum seputar menikahi wanita yang hamil dengan semua kondisinya. Ya, mudah-mudahan ya kita berharap tidak ada keluarga kita Pak yang kena musibah seperti ini, tapi dengan mengetahui ilmunya insya Allah bisa menjadi wawasan kita kalau misalnya mendapati kasus seperti ini. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nggak ada pertanyaan Pak? Cukup? Insya Allah nggak ada pertanyaan karena nggak ada yang kena kasus ini. Aman semua pernikahannya ya insya Allah. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan ya, mudah-mudahan manfaat, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.